Oke, selamat malam Yusana Family semuanya. Kembali lagi berjumpa dalam acara Doctor Talk, di mana kita mengundang dokter dengan berbagai spesialisasi untuk memberikan insight dan pengetahuan mereka kepada Yusana Family semuanya, sehingga kita semua bisa mendapatkan wawasan dan juga info-info terupdate tentang tema-tema yang memang penting kita butuhkan agar kita bisa tadi ya mencapai visi dari Yusana menciptakan the healthiest family on earth. Yusana Family kembali lagi berjumpa dengan saya tentunya ya host Anda setiap hari Selasa malam, Ernia Tiwaridi, Senior Marketing Officer dan juga sekaligus nutritionist dari Yusana Indonesia. Saya pengen melihat dulu nih antusiasme dari para audiens ataupun penonton setia kita nih ya. Tolong ketik 7 di kolom chat sekarang juga kalau Anda semangat untuk mendengarkan dan juga excited untuk mendengarkan topik kita malam hari ini ya. Saya suka angka ganjil soalnya beda sama Pak Roni ya. Oke. Angka 7 mana nih ya? Kita lihat nih responnya Yusana Family ya. Wah, baru 2 nih ya. Mana nih antusiasmenya nih Yusana Family semua ya. Oke, baik ya. Jadi kayak Agent 777 ada nggak tuh apa 00 gitu ya. James Bond bukan ya. Oke, thank you Sana Family. Seperti biasa, kita semua setiap hari Selasa tentu ingin memberikan banyak edukasi informasi kesehatan kepada Yusana Family semuanya sehingga kita bisa mendapatkan kesehatan yang optimal. Selamat malam Bu Yeni ya. Tetap semangat pastinya buat ini semua Yusana Family ya. Bahkan yang selalu setia itu dari tadi awal standby udah sampai hafal nih saya namanya ya Bu Lucy. Selamat malam Bu Agung. Tambah cantik dan glowing. Terima kasih Bu, terima kasih. Oke. Nah, Yusana Family, topik kita malam hari ini merupakan topik juga yang belum pernah kita bahas ya sebelumnya, yaitu apa? Mengenai osteoartritis. Kenapa kita membahas mengenai topik ini? Karena memang pada dasarnya banyak sekali orang yang mengalami gangguan atau masalah pada nyeri sendi. Tapi osteoartritis itu sendiri apa gitu ya? Terus apakah ini sama dengan osteoporosis ataukah berbeda ataukah sama juga dengan yang biasanya ada juga istilah mungkin asam urat atau gimana? Ini nanti Sana Family bisa mendapatkan banyak dan bisa bertanya langsung dengan narasumber kita malam hari ini ya. Langsung saja nih, saya nggak mau nih panjang kali lebar kali tinggi nanti jadinya kita belajar matematika soalnya ya. Kita nggak mau belajar matematika malam hari ini. Kita mau belajar mengenai osteoartritis. Yuk langsung kita panggilkan, kita sambut speaker kita malam hari ini, Yusana Family, yaitu Dr. Sandra Langau, spesialis penyakit dalam di bidang rheumatologi. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam Mbak Elni, Yusana Family, selamat malam semua. Yes, nah ini justru sebelum kita masuk sesi topik kita malam hari ini dok, biasanya nih kan taunya kita SPPD, spesialis penyakit dalam mentok tuh udah itu. Ini ternyata ada tambahan lagi gelar di belakangnya dok ya, KR ini. Jadi sebenarnya penyakit dalam itu masih ada bidang-bidangnya lagi ya dok ya? Betul, jadi ada sekitar 12 ya, Wow. di bidang penyakit, 12 apa 13 ya, bidang penyakit dalam. Oke. Ada subspesialisasinya masing-masing. Oke, baik. Berarti ngambil SPPBD-nya dulu apa habis itu ngambil KR-nya atau bisa barengan tuh dok pendidikannya? Harus ngambil dokter spesialis penyakit dalam dulu menjadi SPPD, kemudian sesudah itu mengambil subspesialisasi. Jadi Oh, kalau oke. KR itu konsultan rheumatologi. Oke, baik. Oh, jadi K-nya tuh konsultan ya, Dok ya. Saya dari tadi mikir K-nya itu Betul. apa ya. Akhirnya terjawab sudah ya. Nah, itu Insana Family ya. Jadi itu sedikit ya itu apa namanya serba-serbi ya udah kayak serba-serbi info biar kita semua jadi lebih ngerti gitu bahwa ternyata spesialis penyakit dalam itu kan memang sangat luas ya dok ya topik-topiknya juga ya cakupan areanya. Oke dok, kami persilakan buat dokter Sandra. Sekarang prakteknya masih aktif ya dok ya berarti? Masih di Siloam Hospital Lipo Village, Tangerang, Banten. Oke, baik. Jadi yang orang Tangerang mungkin mana tahu gitu ya bisa masuk lebih lanjut juga. Oke, saya persilakan dok. Akan saya stop share dulu.
Ya, terima kasih Mbak Yoni. Saya langsung share screen. Baik, selamat malam. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Erni dan Usana Family yang sudah memberikan kesempatan pada saya malam hari ini untuk berbincang mengenai osteoartritis. Judul presentasi saya pada malam hari ini adalah Kenali Osteoartritis Sejak Dini. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk pada topik utama kita pada hari ini, nah, tadi Mbak Yoni sudah membantu untuk memperkenalkan tentang profesi saya. Izinkan saya cukup 2 menit memperkenalkan kembali tentang profesi kami. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau di luar negeri, spesialis penyakit dalam konsultan reumatologi itu disebut sebagai reumatologis. Jadi ini adalah salah satu cabang ilmu penyakit dalam, di mana sesudah selesai menyelesaikan pendidikan penyakit dalam, dokter ini bisa melanjutkan memilih bidang peminatan tertentu. Nah, salah satunya adalah di bidang rematik. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi keahlian seorang reumatologis atau konsultan reumatologi ini adalah berkaitan dengan kelainan-kelainan pada sendi, otot, dan tulang, dan yang sekarang lagi banyak dikenal oleh masyarakat luas adalah berkaitan dengan autoimun. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin banyak di antara kita yang mulai mengenal tentang kelainan autoimun. Nah, ini juga merupakan bidang dari seorang konsultan reumatologi. Nah, Bapak Ibu, mungkin di antara kita kalau mendengar kata rematik, pasti yang ada di pikiran kita ini adalah asam urat. Yes. Nah, ternyata Bapak Ibu, ya betul sekali. Jadi asam urat ini hanya satu dari sekian banyak penyakit rematik. Nah, di sini saya mencoba membuat suatu ringkasan tentang penyakit rematik. Jadi penyakit rematik ini ada banyak sekali. Kurang lebih ada 100 jenis penyakit rematik. Nah, rematik ini ada yang memang hanya terbatas pada sendi, namun ada juga yang nanti bisa mengganggu organ-organ tubuh yang lain. Nah, ini yang Bapak dan Ibu paling terkenal ya, yang akan kita bahas malam ini, yaitu pengapuran atau osteoartritis. Nah, ini mungkin banyak yang kenal. Nah, ini favorit semua orang, asam urat atau GERD. Namun masih ada banyak lagi penyakit-penyakit rematik yang lain. Dan juga ada penyakit rematik yang tidak berkaitan dengan sendi, namun berkaitan pada jaringan lunak di sekitar sendi. Seperti mungkin Bapak dan Ibu pernah ada yang mengalami jari tangannya menjadi mengunci. Pada saat membuka nih harus dibuka seperti ini. Nah, ini namanya adalah trigger finger. Ini termasuk rematik di luar sendi. Nah, ini yang sekarang lagi banyak diperbincangkan orang mengenai rematik autoimun. Nah, kalau rematik autoimun, nanti ini keluhannya tidak hanya pada sendi saja. Namun, kalau tidak mendapatkan penanganan yang baik, Bapak Ibu sekalian, ini nanti bisa merembet ke organ yang lain. Misalnya, saya ambil contoh, lupus. Ini bisa mengenai juga selain sendi, kemudian gejalanya bisa rambut rontok dan sebagainya, nanti bisa mengenai organ-organ di dalam, seperti ginjal, otak, paru, dan jantung. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk pada topik pembahasan kita di malam hari ini tentang osteoartritis atau bahasa awamnya adalah pengapuran. Nah, pengapuran ini merupakan penyebab utama radang sendi di atas usia 40 tahun. Nah, kalau di bawah 40 tahun, ya bisa juga, meskipun lebih banyak di atas 40 tahun. Nah, sebenarnya apa yang terjadi pada osteoartritis ini? Terjadi perubahan pada sendi kita. Nah, sendi Bapak Ibu sekalian ini adalah merupakan pertemuan dari dua tulang. Nanti saya akan gambarkan. Jadi apa yang terjadi pada sendi? Perubahan anatomi sendi. Jadi bentuk sendi itu berubah. Terjadi pertumbuhan tulang baru sehingga celah antara kedua sendi itu menyempit. Nah, selain itu, bisa juga terjadi perubahan biokimiawi dalam sendi. Jadi terjadi perubahan dalam enzim-enzim dalam persendian, kemudian molekul-molekul kimiawinya juga bisa mengalami suatu perubahan. Nah, Bapak Ibu, nah ini sering dipertukarkan. Jadi banyak yang mengatakan bahwa saya sakit lutut karena kropos. Nah, mungkin yang dimaksud adalah sakit lutut oleh karena pengapuran yang kita bahas hari ini. Jadi, osteoartritis dan osteoporosis ini
agak mirip ya Bapak Ibu sekalian, tapi ini dua hal yang jauh sekali, 360 derajat bedanya. Jadi osteoporosis ini adalah merupakan keropos tulang. Jadi secara sederhana kalau Bapak Ibu melihat gambar ini adalah struktur tulang yang normal, kemudian ini yang namanya keropos atau osteoporosis. Nah, akibatnya kalau struktur tulangnya seperti ini adalah tulang itu mudah patah. Ini yang disebut dengan osteoporosis atau keropos tulang. Nah, beda lagi dengan osteoartritis Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah salah satu contoh sendi lutut. Nah, kalau normal dia bentuknya seperti ini, nanti ada celahnya. Namun, kalau terjadi osteoartritis, nah akan timbul pertumbuhan tulang baru, kemudian terjadi sempit celahnya, tidak seperti ini yang normal. Akibatnya, ini yang disebut, Bapak dan Ibu sekalian sebut sebagai pengapuran ya, bahasa awamnya. Meskipun sebenarnya di sisi ilmiah ini istilah yang tidak benar. Nah, akibatnya karena celah sendi menyempit sehingga pada waktu Bapak dan Ibu berjalan bisa timbul gesekan dan menimbulkan nyeri. Nah, Bapak Ibu sekalian bisa kena pada sendi apa aja osteoartritis ini. Pada prinsipnya semua sendi bisa terkena. Tapi yang paling sering adalah favoritnya tentunya lutut. Jadi buat ibu-ibu yang udah usia di atas 40 tahun, nah kalau mengalami nyeri lutut, nah mungkin sekali ini adalah osteoartritis. Tangan juga sering terkena. Panggul bisa terkena walaupun lebih jarang ya dibandingkan dengan lutut, bisa juga menyerang pergelangan kaki atau kaki. Nah ini secara sederhana adalah contoh gambaran, misalnya mungkin Bapak dan Ibu ada yang mengalami seperti tulang yang mengeras pada jari-jari tangan. Nah, ini adalah salah satu contoh osteoartritis jari. Nah, pengerasannya kalau di daerah sini disebut dengan nodus Bouchard, kalau di sini disebut dengan nodus Herbeden. Nah, kalau di bidang saya, di bidang rheumatologi, kita harus membedakan ini dengan artritis rheumatoid, penyakit rheumatik lain lagi yang daerah favoritnya pada tangan. Namun kalau gambar ini, pengerasan tulang seperti ini adalah gambaran dari osteoartritis pada tangan atau pengapuran pada tangan. Nah, kita mungkin bertanya nih, apa penyebab osteoartritis ini atau apa penyebab pengapuran? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya secara ilmiah penyebab pasti daripada osteoartritis ini tidak atau belum diketahui. Namun, ada beberapa faktor yang berperan pada terjadinya osteoartritis. Yang pertama adalah genetik atau keturunan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya orang tua yang memiliki osteoartritis, ini ada potensi nih. Tidak selalu, tapi ada potensi kita akan mengalami hal yang sama. Kemudian yang tidak bisa dicegah, usia tua. Nah, memang osteoartritis ini merupakan penyakit rematik yang paling banyak mengenai pada usia tua. Nah, ini memang salah satu faktor risiko yang kita tidak bisa modifikasi ya. Jadi usia kan kita tidak bisa modifikasi, kita tidak betul. Kita tidak bisa membuat jadi muda terus dalam hal ini. Nah, yang ketiga ini juga kita nggak bisa modifikasi, jenis kelamin wanita. Ternyata memang pengapuran ini banyak terjadi pada ibu-ibu jika dibandingkan dengan pada bapak-bapak. Nah, yang ini kita bisa modifikasi. Jadi buat bapak dan ibu yang gemuk, nah ini salah satu faktor resiko, terutama yang berkaitan dengan osteoartritis pada sendi yang menahan berat badan, seperti misalnya sendi lutut maupun sendi panggul. Nah, kalau ini kita bisa modifikasi dengan tentunya menurunkan berat badan. Nah, yang ketiga trauma. Trauma ini maksudnya kalau Bapak dan Ibu sering melakukan suatu olahraga berat dan mengalami cedera atau jatuh, maka ini secara perlahan-lahan akan menimbulkan cedera pada tulang kita, sehingga nanti akan meningkatkan risiko kita terjadi pada osteoartritis, bahkan pada usia yang lebih muda. Jadi harus berhati-hati dengan menjaga tulang kita agar tidak sering mengalami cedera. Makanya Bapak Ibu tinggi ya dok ya, atlet. Ya, tapi mungkin kalau memang mereka melakukannya dengan teknik yang benar sih tidak. Tapi ya ada risiko kalau memang mengalami cedera. Nah, apa yang dirasakan oleh pasien osteoartritis? Nah, ini keluhan-keluhan yang mungkin dialami oleh pasien pengapuran atau osteoartritis. Sudah pasti adalah sakit sendinya oleh karena gesekan dari kedua sendi yang saling menempel.
kedua tulang yang saling menempel ya oleh karena menyempit. Kemudian kaku-kaku, bangun tidur mengalami kekakuan. Kemudian keterbatasan gerak. Jadi biasanya mengeluh, ini kok nggak bisa ditekuk dok, atau sakit saat ditekuk, pada waktu duduk sakit. Nah itu bisa terjadi. Kemudian berbunyi, jadi bunyi kletek-kletek dok, jadi kalau digerakkan berbunyi. Nah ini juga bisa Bapak dan Ibu keluhkan. Nah, kadang-kadang tidak selalu Bapak dan Ibu bisa mengeluh bengkak. Jadi, sendinya menjadi bengkak oleh karena ada cairan di dalam celah sendinya. Nah, ini keluhan-keluhan yang bisa dialami. Nah, memang tidak semua keluhan ini bisa Bapak Ibu alami. Kadang-kadang ada yang nyeri aja, ada yang bengkak aja. Nah, ini yang bisa dialami ya. Jadi, apa yang akan dilakukan apabila Bapak dan Ibu mengalami keluhan di atas dan kemudian pergi ke dokter, dokter akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Nah, apa yang akan dilakukan? Yang pertama, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik. Jadi, maksudnya dokter akan memegang sendinya Bapak dan Ibu, kemudian menggerakkan, melihat ada bengkak atau tidak, melihat ada cairan di dalamnya atau tidak. Nah, ini yang disebut dengan pemeriksaan fisik sendi. Sehingga ini penting sekali pemeriksaan fisik ini. Jadi Bapak dan Ibu misalnya bertanya, dok lutut saya sakit nih. Tapi kalau saya tidak melihat langsung, agak sulit saya menentukan ini penyebabnya apa. Nah, kemudian yang kedua adalah pemeriksaan penunjang. Nah, penunjang ini kalau dalam kasus pengapuran atau osteoartritis, kita biasanya meminta foto ronsen sendi yang terkena. Nah, Bapak Ibu, biasanya kalau kita kenal USG ini buat USG kehamilan ya. Ternyata kami di bidang rheumatologi juga menggunakan USG ini, USG sendi ya tentunya, alatnya sama persis. Jadi probe-nya yang diletakkan di perut pada saat pemeriksaan kehamilan itu hanya diletakkan di sendi. Nah, tujuannya kita mau lihat jaringan lunak di sekitar sendi, atau kita mau lihat ada cairan tidak di sekitar sendi Bapak Ibu sekalian. Jadi ini bisa dibantu dengan USG. Kemudian kalau pemeriksaan darah, saya mau periksa apa dok untuk tahu pengapuran? Nah, ini tidak ada yang khas. Hanya saja kalau seorang rheumatologi mencurigai bahwa ini bukan pengapuran, misalnya dia mencurigai, oh ini ternyata sakit rematik yang lain nih, misalnya rheumatoid arthritis atau lupus, nah ini juga bisa sakit sendi loh, penyakit-penyakit itu. Nah, biasanya dokter akan meminta pemeriksaan darah. Namun kalau spesifik hanya untuk osteoartritis, ini tidak ada satu pemeriksaan darah yang khas. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi ini saya ulang. Nah, ini kan pemeriksaan ronsen lutut ya. Jadi ini adalah sendi lutut kita. Sendi lutut ini merupakan pertemuan antara dua tulang. Nah, tulang yang satu ini yang tulang ke arah paha. Nah, tulang yang satu lagi adalah tulang ke arah kaki kita. Nah, ini adalah gambaran tulang yang normal. Jadi ada celah di kedua sendinya. Nah, apa yang terjadi kalau terjadi osteoartritis? Nah, pertama kita bisa melihat seperti ada timbul-timbul osteofit, atau kalau orang awam bilang ada taji-tajinya dok, gambarannya katanya. Nah, ini yang dimaksud dengan taji-taji itu. Kemudian, atau bone spur ya di sini. Nah, kemudian tentu akan terjadi penyempitan. Nah, kita lihat kalau di sini kan jaraknya bagus, jadi pada saat berjalan tidak terjadi gesekan. Namun pada pengapuran menjadi menyempit celahnya sehingga jarak antara satu tulang dengan tulang yang lain tipis. Sehingga Bapak Ibu bisa bayangkan nih pada waktu berjalan terjadi gesekan, tidak hanya berbunyi namun bisa terjadi nyeri pada lutut. Nah, ini yang terjadi pada osteoartritis. Nah, Bapak Ibu sekalian, osteoartritis ini ada derajat-derajatnya loh. Jadi kalau paling ringan cuma ada taji-taji sedikit. Kalau yang lanjut grade 2, tajinya tambah banyak, mulai menyempit, ini udah menyempit. Nah, kalau ini udah hampir nyatu nih tulangnya Bapak Ibu sekalian, dan sudah terjadi deformitas atau sudah terjadi perubahan bentuk istilahnya. Ya, nah kita masuk pada yang tadi kan proses diagnosis, gambaran radiologi, gambaran keluhannya. Sekarang kita masuk pada obat-obatan atau cara pengobatannya.
Nah, sayang sekali Bapak Ibu, sampai saat ini belum ada penemuan obat ilmiah yang dikatakan bisa menyembuhkan osteoartritis. Nah, apa yang kita bisa lakukan saat ini hanya bertujuan untuk memperlambat perburukan osteoartritis, mengurangi sakit, dan tentunya tujuan yang paling utama dalam semua terapi medis ini tentunya ingin memperbaiki kualitas hidup pasien. Jadi mau sakit apapun, ini sebenarnya tujuan yang paling utama dari kita ingin supaya Bapak dan Ibu ini memiliki kualitas hidup yang baik ya. Nah, kemudian metode pengobatan dari pengapuran ini sama seperti dengan penyakit-penyakit yang lain, ada dua metode utama. Yang pertama adalah terapi non-medikamentosa, dan yang kedua adalah terapi medikamentosa. Non-medikamentosa ini maksudnya yang tanpa obat, kalau medikamentosa ini yang dengan obat. Nah, kedua hal ini harus berjalan bersama-sama dan saling mendukung. Jadi tidak bisa bilang, oh kita mau minum obat saja, tetapi gaya hidup ya tidak ada yang diperbaiki, ini tidak bisa. Demikian juga, mau merubah gaya hidup sedemikian rupa, tapi terapi medikamentosanya tidak diikuti, tidak dipatuhi, ini juga mungkin hasilnya tidak baik. Jadi sekali lagi, keduanya harus berjalan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian, terapi non-obat dulu yang saya bahas di sini. Yang pertama, edukasi. Nah, maksudnya edukasi ini, kalau Bapak dan Ibu menyandang osteoartritis, pertama Bapak dan Ibu ini mesti belajar nih, apa sebenarnya osteoartritis, tentang penyakit ini, kemudian dengan paham, tentunya kita juga tahu, oh ini komplikasinya bisa begini ya. Nah, pertama, kalau kita memahami penyakitnya, nanti kita bisa tahu apa yang mesti dihindari dan bagaimana cara penanganannya. Nah, tentunya kalau membaca, harus membaca dari sumber bacaan yang terpercaya, dan sebenarnya paling baik adalah juga bertanya pada dokter yang merawat agar informasinya benar. Nah, yang kedua, terapi non-medikamentosa yang sangat penting tadi adalah menurunkan berat badan. Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa meskipun osteoartritis ini secara medis penyebabnya ini kita nggak tahu, namun menurunkan berat badan ini sangat penting sekali dalam mencegah terjadinya osteoartritis, mencegah jangan sampai jadi, dan yang kedua, kalau udah jadi jangan lebih berat. Jadi gemuk ini merupakan faktor risiko terjadinya. Jadi kalau kita tidak gemuk, ini angka kejadian kita untuk menyandang osteoartritis ini lebih kecil. Nah, kalau kita sudah terlanjur osteoartritis, minimal tidak lebih buruk, tidak jadi seperti grade 4 pada gambar saya tadi. Nah, kemudian latihan fisik. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian. Nah, latihan fisik ini atau olahraga, namun olahraganya pun harus benar, tidak boleh salah. Tujuan latihan fisik ini sangat banyak sekali ya. Jadi olahraga ini penting sekali buat kita semua agar pertama otot kita kuat. Nah, kalau otot kita kuat, kita mampu menyanggah tulang kita dengan baik. Jadi otot kuat ini sangat penting buat osteoartritis. Kemudian tentunya olahraga yang teratur akan membantu kita supaya berat badan kita stabil. Nah, kembali ke nomor 2, jadi ada efek baiknya untuk memperbaiki berat badan tadi ya. Dan yang ketiga, orang yang rajin berolahraga akan memiliki keseimbangan yang baik. Jadi ini penting sekali terutama yang sudah mulai agak usia. Karena misalnya mengalami osteoartritis, kemudian keseimbangannya tidak baik, sudah sakit, tidak seimbang, mudah jatuh dan cedera. Nah, ini sangat berbahaya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, beberapa olahraga yang dianjurkan tentunya kita harus berhati-hati. Pertama, osteoartritis ini kan banyak pada usia tua. Yang kedua, pada sendi yang sudah terjadi osteoartritis, nah kita harus berhati-hati jangan sampai lebih memperburuk cedera daripada persendian kita. Nah, olahraga yang dianjurkan adalah beberapa olahraga untuk melatih, menguatkan otot paha. Kemudian kalau bisa berenang, bagus sekali. Jadi olahraga berenang ini sangat baik untuk kita. Kemudian bisa juga berjalan di air ya, salah satu alternatif yang lain.
Nah, senam Tai Chi. Nah, ini juga penting sekali. Bahkan ini masuk dalam salah satu olahraga yang dianjurkan pada pedoman American College of Rheumatology tentang penanganan daripada osteoartritis. Jadi salah satu olahraga yang dianjurkan untuk osteoartritis. Kemudian latihan keseimbangan. Nah, sebenarnya Bapak Ibu sekalian, apabila memilih suatu bentuk olahraga, ya saya menganjurkan mungkin ini sangat individual sekali. Misalnya kalau orangnya udah sangat tua, lemah, dan takut misalnya untuk berenang, takut jatuh di kolam renang, mungkin kita tidak akan memilihkan untuk berenang. Kita bisa memilih untuk Tai Chi atau latihan yang lain. Nah, secara ideal sangat baik apabila pilihan olahraga ini Bapak dan Ibu sekalian harus diskusikan dengan dokter masing-masing yang merawat. Nah, ini adalah salah satu contoh latihan untuk menguatkan otot paha. Jadi diangkat seperti ini, misalnya dihitung kurang lebih 30 kali, kemudian balik kembali. Dilakukan 10 kali dan 3 seri. Nah, latihan menguatkan otot paha ini sangat baik sekali untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien dengan osteoartritis. Nah, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa juga, nah ini sangat penting sekali, menggunakan alat bantu. Kalau memang sudah mengalami osteoartritis dan sakit, nah jangan malu menggunakan alat bantu. Alat bantu ini baik sekali untuk mencegah supaya jangan lebih buruk osteoartritis kita. Kalau memang kita butuhkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Misalnya usia tua, kemudian ya sangat sakit, nah mungkin harus menggunakan alat bantu dulu. Misalnya alat bantu jalan seperti ini, ataupun knee brace, ini juga direkomendasikan. Kemudian pada tangan, jari-jari tangan alatnya seperti ini. Nah memang idealnya ini kita harus diskusikan dengan dokter spesialis rehabilitasi medik untuk memilihkan alat bantu yang tepat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini juga salah satu alat bantu ya untuk toilet yang penting juga buat pasien-pasien dengan radang sendi. Nah, sebenarnya alat bantu ini apa sih manfaatnya? Jadi alat bantu ini akan mengurangi stres pada permukaan sendi. Jadi bukan manusia aja yang bisa stres, tapi sendi juga bisa stres. Maksudnya mengurangi tekanan atau mengurangi beban pada sendi ini. Dan kalau mengurangi beban, nanti akan mengurangi kemungkinan pengapuran Bapak dan Ibu menjadi lebih buruk. Dan tentunya tujuan lain daripada alat bantu ini adalah mempermudah kegiatan sehari-hari. Nah, terapi non-medikamentosa yang lain adalah terapi psikologis ya. Jadi maksudnya mesti memahami juga. Jadi banyak orang yang sakit sendi malah menjadi stres. Sehingga tadi poin yang paling penting adalah edukasi. Jadi dia mesti bersahabat dengan osteoartritis ini. Karena kadang-kadang osteoartritis ini kan nggak bisa sembuh ya Bapak Ibu. Jadi memang butuh pengawasan jangka panjang. Kadang-kadang ya kalau nyerinya sedikit perlu bertoleransi. Nah itu yang disebut dengan terapi psikologis supaya jangan cemas. Nah, lain-lain bisa dilakukan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya bisa ditambahkan dengan akupuntur, yoga. Nah, satu yang paling penting juga adalah nutrisi, Bapak, Ibu, dan Ibu sekalian ya. Nah, jadi yang dimaksud dengan nutrisi pada osteoartritis ini tentunya yang tadi saya sudah sampaikan bahwa salah satu faktor yang penting sekali untuk mengurangi nyeri pada pasien-pasien dengan osteoartritis ini adalah kekuatan ototnya mesti baik dan keseimbangannya mesti baik. Tentunya ini ditunjang juga oleh nutrisi yang baik. Nah, salah satu nutrisi yang sangat baik sekali untuk tulang kita dan sendi kita adalah Bapak dan Ibu harus cukup kalsium. Jadi tidak benar bahwa kalau udah usia tua kita tidak butuh suplemen kalsium ya, tidak demikian. Nah kebanyakan diet orang Indonesia ini dari dietnya ini memang agak kurang kalsiumnya karena kita kan memang tidak terbiasa minum susu, kemudian tidak terbiasa makan keju ya. Jadi nah biasanya menurut penelitian agak kurang nih konsumsi kalsium kita. Makanya tidak ada salahnya kalau ini kita bisa menambahkan dengan suplemen kalsium yang dijual. Kemudian vitamin D. Nah, vitamin D ini saat ini merupakan salah satu vitamin yang
lagi beken, lagi ngetop dalam berbagai hal. Jadi pada penelitian-penelitian ini bukan hanya soal COVID, jadi dia penelitiannya menunjukkan bahwa pada kondisi-kondisi kekurangan vitamin D ini banyak masalah kesehatan yang mungkin timbul. Tidak hanya rentan terhadap infeksi yang kita tahu kita dikaitkan dengan COVID ya misalnya ya, tapi ada masalah lain seperti risiko osteoporosis juga meningkat, kropos yang tadi pada seorang dengan defisiensi vitamin D, kemudian kekuatan otot. Ternyata pada orang yang defisiensi atau kekurangan vitamin D ini, ototnya itu akan lebih lemah. Jadi memang apabila memungkinkan, Bapak dan Ibu harus melakukan pengecekan vitamin D dan pastikan kadarnya akan normal. Dan kalau kadarnya normal, Bapak dan Ibu bisa berjemur untuk mendapatkan sumber vitamin D dan melalui juga suplemen vitamin D yang dijual. Jadi bisa minum pil yang mengandung vitamin D. Nah, bagaimana dengan terapi medikamentosa atau terapi dengan obat? Nah, ada banyak obat-obatan yang bisa digunakan. Yang pertama paling populer nih obat penghilang sakit. Jadi rasanya Bapak dan Ibu sekalian semuanya kalau mengalami sakit sendi pasti langsung cari obat penghilang sakit. Ada macam-macam. Ada yang namanya diclofenac, meloxicam, celecoxib. Ini nama generiknya. Di pasaran ada nama dagangnya masing-masing. Dan ini sangat banyak sekali ya Bapak Ibu sekalian. Hanya saya berpesan pada Bapak Ibu sekalian bahwa sebenarnya obat penghilang sakit ini, terutama kalau kita menggunakannya mungkin lebih dari 3 hari, ini harus di bawah pengawasan dokter. Jadi harus diresepkan dokter. Karena memang fungsi daripada obat penghilang sakit ini adalah untuk mengurangi nyeri dan radang. Namun ada efek-efek samping yang kita harus waspadai, di mana penggunaan obat penghilang sakit ini harus berhati-hati dengan risiko gangguan ginjal, kemudian kalau orang yang rentan risiko pendarahan lambung, dan bahkan beberapa obat penghilang sakit dihubungkan dengan risiko kejadian kardiovaskuler atau risiko serangan jantung dan risiko stroke. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang kedua adalah obat penghilang nyeri yang digosok atau ditempel. Nah, ini cukup efektif, salah satu alternatif yang bisa digunakan, terutama kalau ada orang-orang tertentu yang punya efek samping terhadap obat minum. Misalnya nih, sakit lambungnya udah kronis, atau ada gangguan ginjal, jadi tidak memungkinkan minum obat minum, boleh diberikan obat gosok. Kecuali kalau osteoartritisnya dipanggul, karena kan sendinya sangat dalam, penetrasi atau obatnya tidak mampu nembus ke dalam panggul. Jadi tidak begitu efektif. Nah, biasanya kalau osteoartritis di lutut boleh digosok atau ditempel dengan obat penghilang sakit yang topikal namanya. Memang ada risiko di mana terjadi iritasi pada kulit dan alergi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu mungkin ada yang pernah mendengar tentang injeksi oli di celah sendi yang tadi. Nah, ada beberapa macam obat yang kita bisa berikan untuk celah sendi ini. Tentunya ini harus dilakukan oleh seorang dokter ahli, seperti injeksi asam hyaluronik ataupun injeksi steroid. Betul, pada saat mengalami peradangan. Jadi dokter yang akan menentukan Bapak dan Ibu ini lebih cocok dikasih asam hyaluronik yang sering disebut oli oleh masyarakat awam, atau injeksi steroid, misalnya kalau lagi mengalami peradangan. Kemudian ada juga suplemen tambahan, walaupun dikatakan dia bukan obat utama ya, jadi hanya merupakan suplemen tambahan. Faktor-faktor yang non-farmakologis lain yang seperti berat badan mesti distabilkan, ini harus tetap dijalankan, boleh-boleh saja untuk menambahkan suplemen tambahan untuk osteoartritis, misalnya glukosamin dan kondroitin sulfat. Namun mesti berhati-hati buat Bapak dan Ibu sekalian yang punya penyakit gula, harus berhati-hati dengan glukosamin. Nah, kemudian kadang-kadang ya dalam kondisi tertentu ya harus dilakukan terapi operasi. Nah, seperti apa? Misalnya nyeri yang sudah hebat, tidak membaik dengan terapi standar. Kemudian adanya perubahan posisi sendi yang berat karena OA yang sudah lama ya. Jadi misalnya OA-nya sudah lanjut atau sudah lama,
Jadi sendinya mengalami perubahan atau menjadi bengkok. Ini malformasi. Nah, ini biasanya kita anjurkan untuk tindakan operasi. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain itu juga biasanya operasi kita lakukan untuk terapi pengganti sendi buatan, atau misalnya Bapak Ibu kenal sebagai total knee replacement. Jadi tujuan daripada operasi ini macam-macam. Untuk mengatasi nyerinya, ada yang memang bengkok banget nih, sehingga ya tidak mungkin hanya obat saja. Harus dilakukan operasi untuk memperbaiki struktur sendinya. Ada yang memang udah lanjut sekali osteoartritisnya, sehingga harus dilakukan total knee replacement. Nah, Bapak Ibu, ini yang tadi saya sampaikan tentang suntikan pada sendi lutut. Jadi ini adalah sendi lutut kita. Nah, ini sendi yang ke arah paha dan kemudian sendi yang ke arah kaki. Jadi sendi lutut itu dibentuk oleh dua sendi besar. Masih ada sendi kecil yang lain. Nah, biasanya pada suntikan-suntikan ini kita memasukkan ke celah sendi ini. Nah, bisa diberikan asam hyaluronat untuk berfungsi sebagai pelumas, ataupun misalnya kita berikan steroid pada sedang mengalami suatu peradangan yang akut. Nah, ini suatu bentuk-bentuk terapi yang bisa diberikan pada pasien dengan pengapuran. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini ada tips untuk pasien-pasien osteoartritis. Nah, kalau kita sudah mengalami osteoartritis, yang pertama kita harus memahami penyakitnya, kembali pada pengetahuan tadi. Kemudian yang kedua, jangan lupa untuk menurunkan berat badan. Nah, jangan terlalu sering naik turun tangga. Nah, naik turun tangga ini kalau udah mulai usia jangan dijadikan sebagai olahraga ya. Karena pada saat naik turun tangga ini beban sendinya cukup besar. Kemudian hindari untuk banyak berjongkok, kemudian jangan membawa benda yang terlalu berat, karena itu akan menjadi beban buat sendi kita. Nah, saya balik kepada salah satu slide. Nah, ini sering ditanyakan, apakah obat tradisional ini aman? Nah, kita juga harus berhati-hati pada saat menggunakan obat tradisional, Bapak Ibu sekalian, pilihlah yang terdaftar di BP POM dan jelas indikasinya untuk apa, karena tidak semua obat tradisional, terutama yang tidak diteliti atau tidak terdaftar, tidak semua didukung oleh bukti ilmiah. Bahkan ada yang dosisnya tidak tepat, atau bahkan ada yang bahannya dicampur obat. Oleh karena kalau tidak terdaftar kan berarti kita tidak tahu komposisinya yang sebenarnya apa. Sehingga seringkali memang banyak pasien yang minum obat yang tidak terdaftar, yang katanya berlabel tradisional, malah mengalami resiko efek samping. Yang paling utama, yang paling sering adalah gangguan ginjal dan pendarahan saluran cerna oleh karena iritasi pada lambung. Nah, ini yang paling sering terjadi. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, pesan saya memang pada malam hari ini, hati-hati dengan obat nyeri, obat tradisional atau jamu yang tidak terdaftar, jangan menyepelekan nyeri sendi. Jadi nyeri sendi ini banyak sebabnya. Jadi kalau memang Bapak dan Ibu sudah mengalami nyeri sendi untuk jangka waktu yang lama, harus idealnya berkonsultasi ke dokter. Tujuannya berkonsultasi ke dokter ini adalah untuk menentukan penyebab daripada nyeri sendi ini. Apakah memang benar hanya osteoartritis? Jangan-jangan ada merupakan bagian dari penyakit yang bisa menyebabkan bengkok sendi, seperti rheumatoid arthritis. Atau apakah nyeri lutut ini jangan-jangan bagian dari penyakit rematik autoimun seperti lupus yang kalau terlambat terdiagnosis, malah bisa menyebabkan kerusakan organ tubuh. Jadi pesannya adalah nyeri sendi ini jangan hanya dihilangkan dengan obat bebas atau jamu yang dijual bebas, tetapi penting sekali Bapak dan Ibu harus mengetahui penyebab dari nyeri sendi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya setengah menit saja memperkenalkan, karena di bulan Mei ini kita memperingati Lupus Awareness Month. Jadi di bulan Mei ini adalah bulan di mana kita mau campaign tentang apa itu lupus, karena saat ini banyak orang yang terdiagnosis lupus dan terlambat. Sehingga kita ingin memperkenalkan pada masyarakat luas apa itu lupus. Nah, lupus ini adalah suatu penyakit rematik autoimun kronik yang bisa menyerang semua organ tubuh, termasuk ginjal, otak, jantung, dan paru. Nah, banyak orang yang tidak mengenal gejala awal lupus sehingga nanti datang ke dokter sesudah terlambat.
Nah, Bapak Ibu, malam ini saya ingin memperkenalkan sedikit gejala awal lupus. Jadi jika Bapak dan Ibu mengalami kombinasi gejala yang saya sebutkan ini, segera berkonsultasi ke dokter, jangan sampai Bapak Ibu menyandang lupus. Semakin cepat terdiagnosis, semakin baik. Nah, gejala-gejala awal yang biasa ditemukan adalah nyeri sendi yang berkepanjangan. Tidak hanya di lutut, tapi bisa di sendi lain. Jadi kalau ada encok yang berkepanjangan, hati-hati, terutama jika terjadi pada wanita. Kemudian biasanya disertai dengan sariawan berulang, rambut rontok, kemudian bercak-bercak kemerahan di pipi yang berbentuk seperti kupu-kupu, adanya demam yang berkepanjangan yang tidak jelas. Nah, ini harus hati-hati. Nah, kadang-kadang ada kelainan darah, misalnya anemia yang berulang-ulang, trombosit yang turun berulang-ulang yang dikatakan oh demam berdarah berulang-ulang. Nah, ini juga harus hati-hati, jangan-jangan ini adalah suatu kasus lupus. Nah, semoga Bapak dan Ibu lebih mengenal dan boleh lebih membaca lagi tentang gejala awal lupus. Tujuannya di bulan ini kita memperkenalkan lupus pada masyarakat luas supaya semakin banyak orang yang terdiagnosis dini dan kerusakan organ akibat lupus kita bisa cegah. Nah, demikian presentasi saya kembalikan kepada Mbak Erni dari Usana Family. Terima kasih. Thank you, Dok, atas presentasinya. Wow, banyak banget tadi informasi baru yang kita bisa dapatkan ya Usana Family, bahwa malam hari ini tuh memang, jadi Usana Family minimal satu tadi harus ingat, osteoartritis sama osteoporosis itu beda ya, jadi jangan disamakan. Nanti kita bisa bahas lagi osteoporosis ya tentunya ya, itu lebih rinci lagi nanti. Oke. Tadi sudah kita dengarkan penjelasan dari sisi medisnya, kemudian terapi juga tadi ada terapi dari lifestyle-nya. Di sini saya menambahkan sedikit Usana Family dari segi nutrisinya ya, sebelum kita masuk sesi tanya jawab. Oke. Jadi kalau tadi juga sudah dijelaskan oleh secara sekilas oleh Dr. Sandra ya, bagaimana sebetulnya memang banyak aspek yang mempengaruhi terhadap kesehatan sendi kita. Cuman pada malam hari ini saya tidak hanya fokus kepada kesehatan sendi, karena balik lagi tadi ada keyword dari Dr. Sandra ya, bahwa sendinya ini biar dia nggak overload juga ya, ototnya harus kuat, tulangnya juga harus kuat gitu ya. Jadi keseluruhan dari sistem gerak tubuh kita ya, karena memang kita sedang membicarakan sistem gerak tubuh ya. Kalau kerennya ngomongnya muskuloskeletal gitu ya. Sampai keseleo ini lidahnya ngomongnya kadang-kadang kalau pakai bahasa istilah seperti itu ya. Oke. Nah, jika kita membicarakan mengenai nutrisi, tentu tidak jauh ya Usana Family, pasti banget yang pertama sumbernya dari mana? Usana Family pasti sudah bisa menebak ya, pasti dari makanan ya. Tidak bisa kita mengatakan kalau Anda yang mendapatkan nutrisi yang cukup, langsung semuanya pokoknya penuhi dengan suplemen. Wah, itu belajar kitab nutrisinya dari mana itu ya, gitu ya. Jadi bukan ya, tetap harus dari makanan dulu. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Dr. Sandra bahwa berat badan itu sangat mempengaruhi ya, walaupun faktor penyebab pasti. Jadi nggak kayak COVID. COVID itu kan penyebab pastinya siapa? Si koronces, virus corona. Tapi kalau osteoartritis itu nggak ada penyebab pastinya. Tapi kalau berat badan kita bisa normal, kita sehat dan ideal sesuai dengan tinggi badan kita tentunya ya. Nah, itu bisa sangat membantu meringankan, mengurangi beban dari sendi tubuh kita. Itulah kenapa pola makan secara general sebetulnya Usana Family bisa terapkan. Di antaranya adalah ini, My Healthy Plate, atau bisa disebut juga isi piringku, atau bisa juga istilah lainnya, konsep bekennya konsep piring T. Kenapa kita nggak langsung ngomong personalized nutrition yang sesuai dengan tinggi badan, berat badan Bapak Ibu semua? Itu bisa kita ngomongin sesinya lain lagi. Tapi ini secara general, ini saja kalau Usana Family bisa mempraktekkan ini setiap hari, bahkan setiap kali makan, wah saya bisa langsung mengacungkan, bukan mengacungin jempol ya, langsung applause ya. Ini praktek sebetulnya yang pada dasarnya sangat simpel sekali. Ini merupakan konsep makan yang sudah bukan diciptakan ya, sudah diperkenalkan oleh pemerintah baik Indonesia ataupun dari luar negeri, instansi luar negeri termasuk WHO tentunya ya, bahwa konsep My Healthy Plate ini karena memang sangat membantu untuk konsep kita healthy eating, konsep pola makan sehat. Setengahnya sayur, jadi bukan setengahnya nasi, setengah ya,
setengahnya sayur, seperempatnya protein, seperempatnya karbo. Sangat simple Yusana Family. Saya yakin Yusana Family kalau yang sering ikut kelas ini pasti sudah hafal di dalam kepala, bukan di luar. Tapi tidak hanya sekedar tahu, itu harapannya kita. Jadi dari tahu langsung laku ya. Maksudnya apa ini? Jadi dari tahu pengetahuan bisa menjadi perlakuan ataupun action gitu ya. Tapi tentunya nggak bisa. Saya tahu banget ya Sana Family ya, udah bertemu banyak klien, merubah lifestyle, termasuk merubah pola makan aja tuh termasuk habit yang sangat susah. Tapi bisa kalau orangnya komitmen, pelan-pelan tentunya ya. Jadi misalnya yang biasanya makannya satu piring nasinya tuh ya, bisa diubah pelan-pelan jadi 3/4, kemudian nanti dikurangi jadi setengahnya gitu ya, kemudian nanti jadi seperempatnya. Ini pola makan orang dewasa ya, Sana Family ya. Jadi Bapak Ibu semua tidak perlu harus makan setiap kali makan 2 kali lauknya 2 gitu ya, enggak perlu seperti itu banyak-banyak ya. Tapi ini secara general, kita membicarakan secara general dulu, karena balik lagi kalau kita membicarakan kualitas hidup kita kan banyak aspek ya yang kita bahas. Oke. Nah, tapi karena saya juga sudah tahu, tentunya Isana Family juga sudah tahu, karena berbagai macam alasan ya, baik karena memang kita sekarang tinggal modernisasi serba cepat, dan kita juga karena pengennya semuanya bisa saja karena kesibukan, tidak bisa selalu mempraktekkan pola makan seperti ini. Tapi karena kita setiap hari juga butuh nutrisi, tidak bisa hari ini butuh vitamin D, besok nggak butuh gitu ya, minggu depan juga nggak butuh, nggak bisa. Setiap hari, karena fungsinya di dalam tubuh itu krusial, makanya namanya esensial ya, itu zat gizi yang penting dibutuhkan oleh tubuh kita. Jadi esensial untuk kehidupan. Jadi setiap saat kita membutuhkan nutrisi ini, makanya salah satu cara ya, jadi suplemen ini tidak untuk menggantikan dari pola makan, tapi melengkapi apa yang tidak bisa kita cukupi dari pola makan kita sehari-hari. Nah, sebelum saya menjelaskan dari suplemen Yusana sendiri, mana yang bisa mendukung untuk kesehatan sistem gerak, saya remind kembali kepada Yusana Family semuanya atau audiens yang baru bergabung pada malam hari ini bahwa karena produk Yusana terdaftarnya sebagai suplemen, maka sudah pasti produk kita bukan obat. Jadi bukan fungsinya untuk terapi tentunya. Jangan nanti tiba-tiba slide ini diedit gitu ya kan. Berproduk di sana mengobati osteoartritis. Jelas-jelas tadi dokter Sandra aja udah mengatakan obat osteoartritis itu kagak ada yang bisa nyembuhin ya. Sampai sekarang aja belum bisa ketemu. Tapi ada untuk mengurangi nyeri sendinya agar tidak memperparah kondisinya gitu ya, apalagi kalau terdaftar sebagai suplemen. Tapi suplemen ini posisinya kan nutrisi, mencukupi kebutuhan nutrisi. Kenapa ya? Karena kalau Anda kekurangan nutrisi, situasinya, kondisi tubuh pun bisa makin parah. Tapi bukan untuk mengobati ya, itu sangat jauh berbeda. Tapi jadi Yusana Family kalau ingin mengkonsumsi, terutama bagi Anda yang sudah memiliki banyak gitu ya, banyak mungkin masalah gangguan kesehatan tertentu, kami sangat encourage untuk konsultasi ke dokter Anda tentunya sebelum mengkonsumsi suplemen apapun ya. Nah, yang pertama kalau di sana sendiri, kita kalau membicarakan mengenai kesehatan, itu pasti esensial. Kenapa? Karena memang kandungannya itu multivitamin dan multimineral dan juga antioksidan. Di dalamnya termasuk tadi yang sudah diinfokan oleh Dr. Serandra ya, ada vitamin D, ada juga kalsium, dan ada juga banyak nutrisi yang lain. Karena memang overall dia untuk mendukung kesehatan seluruh sistem tubuh. Dan pastinya di Cellsential sendiri kita punya teknologi intelligent yang memang kita sudah patenkan ya dari Yusana. Kemudian produk kedua yang kita rekomendasikan adalah Biomega. Ini untuk mendukung kesehatan sistem gerak di Yusana Family ya. Kenapa? Karena omega 3 itu sendiri Yusana Family semua sudah tahu ya bahwa omega 3 ya tidak hanya omega 3-nya Yusana ya, tapi omega 3 secara general itu memiliki properti ataupun sifat anti-inflamatori. Dia memang mengatur yang namanya respon peradangan pada tubuh. Kalau Yusana Family setiap hari dengan melakukan gerakan yang simple pun, apalagi kalau Anda seorang sport antusias, itu banyak terjadi proses inflamasi dalam tubuh. Tapi dalam kadar yang bisa dikontrol oleh tubuh kita responnya. Nah kalau responnya udah nggak balance, tubuh kita udah nggak tahu cara manage, nah ini yang bahaya gitu ya. Ini walaupun bukan untuk kaitan, makanya Yusana Family ada pernah dengar misalnya ya, badai sitokin itu respon peradangan tubuh yang termasuk respon imun tubuh yang tidak terkontrol, out of control ya. Jadi udah melebihi nih gitu ya. Nah, tubuh kita tuh seperti itu ya. Sama seperti waktu itu pernah kita ada session bahwa radikal bebas itu dibutuhkan tubuh dalam certain degree tertentu. Tapi kenyataannya orang sudah over semuanya. Makanya terjadi banyak penyakit-penyakit yang sekarang kita sudah tahu ya, penyakit selebritis. Sama juga proses inflamasi itu perlu, tapi kalau bisa
diatasi atau dihandle oleh tubuh, harus balance istilahnya. Tubuh kita itu all about balance. Nah, yang salah satu yang berperan terhadap peradangan ini atau proses peradangan yang balance dalam tubuh itu adalah omega 3. Nah, kalau bioomega sendiri itu perbedaannya di mana adalah ya karena yang pertama kita memang 100% sudah ada memang bahkan diverifikasi dan juga dijamin oleh lembaga pihak ketiga, bukan dari USANA ya, dari consumerlab.com, maupun dari Nutrisis, dari lembaga pihak ketiga yang independen, memang kita bebas kontaminan berbahaya 100%. Jadi bukan cuman tested, 100% tested, bukan ya, 100% purified ya. Jadi memang murni ya, karena 2 kali penyulingan dan juga kita ada ditambahkan dengan vitamin D nih, vitamin yang lagi jadi artis, lagi naik daun zaman sekarang ya. Kemudian yang ketiga adalah prokosa. Prokosa ini kandungannya glukosamin. Glukosamin ini kemudian selain glukosamin tentunya ada juga kandungan lain seperti turmeric atau kunyit ya, vitamin C, kemudian ada mangan, ada juga magnesium. Jadi komposisi ini Usana Family ya, itu memang membantu untuk mendukung produksi kolagen dan asam hyaluronat ya. Jadi mendukung secara natural dalam tubuh ya. Jadi bukan kita memproduksi, jadi bukan ada asam hyaluronat di dalam prokosa, bukan. Tapi si prokosa ini dengan formulanya dan juga teknologi intelijen dari Usana ya, itu dia bisa mendukung produksi kolagen dan asam hyaluronat ini yang membantu tadi melumasi dan menjaga kesehatan fungsi sendi. Jadi biar simpelnya biar kayak ada olinya ya. Nah, bedanya Usana ini prokosanya adalah kita glukosaminnya itu jenis dari vegetarian. Jadi bisa direkomendasikan untuk para vegetarian karena biasanya kalau glukosamin yang di pasaran itu yang berasal dari shellfish ataupun cangkang kerang dan lain-lain. Nah, ini kita dari vegetarian sumbernya. Kemudian kita ditambahkan dengan apa? Ini kurkumin atau kunyit ya. Kunyit. Kunyit itu ini yang tadi kenapa Dokter Sandra menginfokan bahwa hati-hati mengkonsumsi obat tradisional. Obat tradisional tuh misalnya contohnya seperti jamu juga gitu ya. Banyak orang minum jamu kunyit segala macam gitu ya, Usana Family, tapi ternyata tidak terdaftar di BPOM gitu ya. Kenapa kita harus hati-hati sebetulnya? Ya karena memang bukan jamu ya, maksudnya kunyit itu memang memiliki banyak benefit ya Usana Family. Dia banyak digunakan di banyak formula. Tapi itu harus banyak riset untuk kalau kita ngomongin dosis ataupun formulanya. Nah, tapi kunyit itu memiliki satu, kalau dikatakan dia punya ukuran molekul itu cukup besar, jadi tidak mudah diserap oleh tubuh. Nah, kita bekerjasama dengan yang namanya brand Meriva. Meriva ini mereka memiliki teknologi pengiriman sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh. Karena lebih mudah diserap, makanya lebih cepat bekerja ya. Itu 29 kali. Ini sudah ada brand sendiri ya, Meriva. Kita tuh kurkuminnya dari Meriva. Jadi 29 kali lebih mudah diserap. Jadi makanya ketika orang mengkonsumsi ini, dia merasakan benefitnya lebih cepat. Biasanya tentunya ya. Nah, ini produk yang ketiga. Produk yang keempat adalah Magnickel D. Yang kepanjangan dari magnesium, kalsium, dan juga vitamin D. So, waktu itu kita pernah bahas tentunya Usana Family bahwa nutrisi itu dia ada sinergis, ada antagonis. Sinergis itu artinya satu nutrisi itu membutuhkan nutrisi yang lain agar bisa optimal penyerapannya dalam tubuh. Contoh, kalau kita membicarakan zat besi itu membutuhkan vitamin C gitu ya. Jadi kalau Anda mengkonsumsi suplemen kalsium tapi kandungan intake ataupun asupan vitamin C Anda tidak optimal, itu nggak diserap optimal juga gitu ya. Itu ada penelitiannya Usana Family, termasuk dengan kalsium ya. Jadi kalsium sangat sayang sekali kalau Anda mengkonsumsi kalsium dalam jumlah yang sangat tinggi, tapi asupan dari magnesium dan vitamin D-nya tidak tercukupi. Kenapa? Karena ibaratnya magnesium dan vitamin D ini kendaraan agar si kalsium bisa diserap oleh tubuh kita. Ya, jadi kenapa? Karena kalau kalsium terlalu tinggi dalam darah itu ada efek negatifnya juga. Jadi dia cuma muter-muter doang di situ ya. Kalau terlalu tinggi sama aja kayak gula darah terlalu tinggi di dalam darah tuh bahaya gitu ya. Nah, itulah kenapa harus hati-hati. Itulah kenapa Usana dia suplemen kalsiumnya tidak hanya kalsium, tetapi juga ada magnesium dan vitamin D. Dan sehingga penyerapannya memang optimal, diserap dan digunakan oleh tubuh. Kemudian produk yang terakhir adalah Propafenol C. Nah, mungkin di sana Family ada bingung, loh apa hubungannya nih Mbak Eni Propafenol C sama sistem gerak? Taunya Propafenol C cuma sama sistem imun biasanya ya, karena ngomongin vitamin C gitu ya kan.
vitamin C udah pasti Mbak Erni kulitnya bagus gitu ya kan, daya tahan tubuh kuat gitu ya. Memang ini produk best seller kita, terutama di kondisi seperti sekarang ya, semua orang serba high alert ya. Tapi fungsinya tidak sesempit itu. Prinsipnya sebetulnya kalau kita bicarakan nutrisi, fungsinya luas ya, Usana Family ya. Tapi memang dia ada kayak fungsi utama. Tapi vitamin C itu sendiri, produksi Usana Family pasti sudah tahu ya, kolagen itu salah satu komponen dasarnya adalah vitamin C. Nah, vitamin C ini kenapa ternyata ya itu tadi ya, dia fungsinya untuk mendukung produksi kolagen, dan kolagen itu sendiri fungsinya nggak cuma untuk kulit loh ya. Saya kena percaya kalau apalagi ibu-ibu, wah udah pasti tahu banget, bahkan ada yang dia punya brandnya kolagen gitu ya kan, biar dan memberikan klaim kulitnya bagus segala macam seperti itu misalnya ya. Tapi kolagen itu fungsinya tidak hanya untuk kulit saja ya Sona Family ya. Kolagen itu sangat dipentingkan untuk mendukung kekuatan dan stabilitas sendi. Dan salah satu nutrisi yang berperan untuk produksi kolagen dalam tubuh kita itu adalah vitamin C. Nah, di Usana sendiri, kita punya Propavanol C yang memang juga ada formula grapeseed ekstraknya, yang digabungkan dengan teknologi hybrid untuk sehingga fungsinya dia memaksimalkan satu sama lainnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan informasi ini bisa membantu untuk Usana Family semuanya, sehingga kita semua ini bisa lebih optimal sampai tadi ya, usia. Kalau ada yang tadi usianya sudah 40 tahun nggak usah sedih ya. Nggak usah sedih. Kalau yang belum 40 tahun jangan terlalu happy juga gitu ya. Tadi kan sudah dijelaskan Dokter Sandra ya, bahkan ada loh beberapa orang tertentu yang dia bisa terkena gangguan osteoartritis ini di usia kurang dari 40, itu tergantung lifestyle kita seperti apa. Itulah sebabnya makanya tadi kita berharap tentunya Usana Family semuanya dengan kelas training-training kita setiap hari Selasa, Usana Family tadi awalnya tahu, setelah tahu bisa jadi action ya. Jadi jangan cuman belajar terus nih tapi nggak lulus-lulus ya. Oke, Usana Family itu tadi dia produk-produk yang kita rekomendasikan untuk mendukung kesehatan sistem gerak, baik dari sendi, tulang, dan juga otot ya. Oke, kita masuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, oke kita panggilkan lagi Dokter Sandra. Halo dok. Wah ini udah banyak banget nih masuk pertanyaan nih dok sebetulnya nih. Oke, saya bacakan pertanyaannya ya dok ya. Ini pertanyaannya kebetulan cuma saya yang bisa baca nih dok dari hostnya saja. Nah tadi cukup ada unik nih dok. Nah dok dari tadi ada Dokter Sandra menjelaskan kalau pasien osteoartritis itu bisa bengkak, ada cairan. Cairan tersebut itu karena faktor apa ya dok ya? Ya, baik, terima kasih. Jadi memang salah satu tanda kalau sendi mengalami pembengkakan atau peradangan, jaringan lunak di sekitarnya mengalami bengkak ya, terlihat bengkak. Bengkak itu bisa dilihat langsung oleh Bapak Ibu sekalian, jadi sendinya lebih bengkak, kadang-kadang mengalami kemerahan, dan kemudian bisa keluar cairan di dalamnya ya, di dalam sendi, bukan keluar cairan lewat kulit. Nah, memang secara normal antara kedua sendi ini sebenarnya ada cairan yang berfungsi sebagai pelumas. Jadi kalau dibahasakan awam demikian. Namun dalam kondisi inflamasi, cairan ini menjadi overproduksi, menjadi banyak dalam kondisi radang. Nah, ini yang kita bilang sebagai efusi sendi atau cairan dalam rongga sendi. Demikian. Oleh karena peradangan itu biasanya terjadi. Tidak hanya pada osteoartritis, tapi pada beberapa penyakit rematik lain juga bisa terjadi. Oke, baik. Oh, ini pertanyaannya, dok, kalau nyeri otot di pinggiran tulang kering, seperti menggigit. Bagaimana mengatasi? Sebenarnya ini lebih bagus harus cek sih dok ya, tapi mana tahu dok ya. Bagaimana mengatasinya ya dok untuk klien umurnya sudah 60 atau 70-an? Apakah ini bisa dibantu dengan berenang dan refleksi itu boleh nggak ya? Ya, baik. Jadi yang pertama tentunya setiap nyeri sendi yang berkepanjangan bukannya tidak bisa dicoba dengan obat dulu. Ya, bisa-bisa aja ya, misalnya menggunakan obat yang ringan seperti paracetamol
yang Bapak Ibu mungkin kenal sebagai obat penurun panas, itu juga punya efek mengurangi nyeri. Tapi kalau misalnya kita sudah minum obat dan tidak mengalami perbaikan, tetap nyeri sendi ini harus diklarifikasikan ke dokter, jadi sebenarnya penyebabnya apa. Nah, nanti tergantung daripada penyebabnya, tentunya terapi ini apa yang bisa dilakukan. Nah, mengenai berenang, ya berenang salah satu bentuk olahraga yang baik kalau bisa berenang. Nah, kalau memang itu sebabnya oleh karena pengapuran, ya berenang juga cukup baik pada pengapuran, oleh karena dia tidak memberikan beban pada sendi, atau bebannya sangat minimal pada sendi. Jadi berenang memang salah satu alternatif olahraga kalau Bapak Ibu mengalami pengapuran. Oke. Ini ada yang bertanya juga nih dok. Dok, saya menderita nyeri sendi di bagian pinggang. Setelah diperiksa ronsen ke dokter spesialis, tidak ada penyakit, apa-apa semuanya bagus. Apakah ada hubungannya dengan autoimun? Tapi 10 bulan setelah saya nyeri sendi, saya pernah jatuh. Apakah itu bisa berefek nyeri sendi juga? Baik, terima kasih. Jadi ini kasus nyeri pinggang. Nyeri pinggang ini salah satu keluhan nyeri yang paling banyak datang ke dokter. Dan paling banyak nyeri pinggang ini sumbernya dari otot sebenarnya ya. Jadi namanya mekanik, jadi bukan radang. Paling banyak yang berasal dari mekanik, misalnya ototnya atau ligamennya. Jadi jaringan lunak di sekitar sendi itu mengalami peradangan, atau ototnya kaku, atau bahasa awamnya mungkin buat Bapak Ibu sekalian salah gerak lah, salah posisi tidur lah, atau salah bangun, salah angkat benda. Nah, itu yang paling banyak. Nah, biasanya dengan istirahat atau dengan fisioterapi, dengan obat penghilang sakit, dia bisa membaik. Namun memang tadi penanya menyinggung mengenai autoimun. Memang ada salah satu penyakit autoimun dengan gejala utama nyeri pinggang. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mengenal penyakit itu, namanya adalah ankylosing spondylitis. Jadi suatu penyakit autoimun yang banyak menyerang laki-laki usia muda biasanya. Cuma nyeri pinggang yang bersifat yang dikarenakan oleh autoimun ini khas. Jadi biasanya nyeri pinggang pada waktu bangun tidur. Nah, ini sakit sekali atau pada malam-malam terbangun karena sakit, dan pada waktu bangun tidur sakitnya, dan sesudah beraktivitas biasanya akan lebih baik. Jadi habis kerja-kerja ini membaik. Nah, ini beda dengan pengapuran. Kalau pengapuran justru sebaliknya, semakin bekerja akan semakin sakit. Nah, kalau dihubungkan dengan autoimun, yang ankylosing spondylitis tadi. Nah, kalau Ibu bertanya mengenai penyebabnya, ya tentunya Ibu harus berkonsultasi ke dokter terdekat. Ya, mungkin kalau lebih berlanjut dengan foto yang biasa tidak ketemu, mungkin perlu dilakukan foto yang lebih canggih lagi yang disebut dengan MRI. Nah, ini tergantung kondisi Ibu sih, jadi harus dokternya periksa dulu dan memutuskan apa yang perlu dilakukan buat Ibu. Oke. Nah, selamat malam Dr. Sandra. Apakah osteoartritis di lutut boleh olahraga naik sepeda atau jalan kaki? Ya, baik. Olahraga yang direkomendasikan yang tidak terlalu membebani berat badan, ya, membebani sendi maksudnya. Jadi sebenarnya boleh saja, sangat tergantung dari derajatnya. Misalnya udah lanjut sekali, kemudian kakinya agak bengkok, kesulitan untuk berjalan, ya tentunya tidak bisa dianjurkan untuk olahraga berjalan biasa ya. Jadi bersepeda juga mesti hati-hati, kalau sudah terlalu tua, ada gangguan keseimbangan, mungkin lebih baik bersepeda statis, karena yang ditakutkan kalau jatuh, malah lebih berbahaya sekali. Tapi kalau masih tahap awal dan secara umum masih ringan sih, it's okay lah kalau mau jalan pagi, dan olahraga bersepeda masih okay. Jadi beda-beda sih, tergantung derajat berat ringannya osteoartritis. Oke, baik. Wah. Nah, ini pertanyaan lainnya nih dok. Kalau artritis dipijet, apakah akan tambah parah dok? Oke. Ya,
tidak apa-apa, sebenarnya message itu adalah merupakan salah satu bentuk terapi non-farmakologi. Tapi permasalahannya siapa yang melakukan message ini, tentunya tekniknya mesti benar, jangan terlalu kuat, dan sebagainya. Nah, kalau untuk melakukan teknik yang benar, tentunya kita biasanya message ini kita konsulkan ke bagian rehabilitasi medik. Nah, ini nanti akan melakukan teknik yang benar. Tapi kalau untuk pijat sehari-hari, yang penting gerakannya smooth, halus, dan tidak terlalu seperti membengkokkan sendi yang terlalu kuat ya. Nah, ini mungkin berbahaya. Tapi kalau pijatan yang ringan, saya rasa tidak ada masalah. Tidak akan membuat sendi bertambah rusak. Yes, yes, yes. Nah, selamat malam dok. Mau tanya kalau untuk orang yang sudah pernah disuntik lututnya dengan cairan oli atau glukosamin, apakah aman berolahraga sepeda? Karena dokter cuma kasih izin untuk renang dan sepeda. Untuk jalan cepat atau lari kecil, apakah masih boleh? Oh, mungkin kangen pengen jalan lari kecil. Tapi dokternya kayak tergantung berat ringannya kondisinya sih Bu ya. Jadi kalau Ibu dokternya Ibu menganjurkan hanya berenang dan bersepeda, tentunya ini udah dipandang oleh dokternya lebih baik demikian. Nah, misalnya Bapak dan Ibu sekalian, ini osteoartritis dan agak gemuk, yang ditakutkan adalah pada waktu berlari ini stres pada sendi atau beban pada sendi ini karena tekanan berat badan ini memperburuk osteoartritisnya. Sehingga dipilih suatu bentuk olahraga yang tidak terlalu menekan sendinya. Nah, itu kan kalau berenang kan kita tidak memberikan penekanan pada sendi. Yes, betul. Apakah pengaruh dingin seperti pakai AC itu menyebabkan radang sendi bisa semakin sakit, dok? Secara ilmiah sih tidak, sama seperti mandi malam juga secara ilmiah tidak akan memperburuk mandi malam ya. Biasanya favorit pertanyaannya mandi malam Bapak Ibu sekalian. Biasanya mandi malam sih tidak akan memperburuk nyeri sendinya. Ya, cuma dingin ini individual sekali. Jadi ada orang yang peka terhadap dingin rasanya makin sakit. Kita lihat respon tubuh masing-masing. Tapi secara ilmu kedokteran sih tidak ada bahwa tidak boleh terlalu dingin dan sebagainya. Oke, jadi karena individunya aja dok ya, dia sensitif banget sama dingin gitu ya. Oke, ya jadi kerasa banget. Bahkan gitu. Kalau misalnya sendi lagi bengkak nih, ini yang kita anjurkan sebenarnya ambil es batu dan kompres pakai es batu. Itu bisa mengurangi nyeri. Salah satu yang kita bisa lakukan. Jadi jangan diletakkan bahan yang panas justru kalau lagi bengkak dan merah. Jadi justru es batu untuk mengurangi nyeri sementara. Oke, wah ini pertanyaan cukup unik lainnya ini dok. Dok, saat ini usia saya 40 tahun. Dari kecil, dari TK katanya, saya mengalami sakit nyeri di lutut. Apalagi kalau sehabis berlari atau lompat-lompat. Wah ini, kira-kira ini penyakit apa ya dok? Wah ini lumayan general banget nih dok ya. Tapi dari muda dok, dari TK sering nyeri di lutut habis lari atau lompat. Jadi ya ini mungkin harus diperiksa untuk mendapatkan jawaban yang benar. Tapi mumpung ada yang mengingatkan bahwa rematik anak ini ada ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu, ya jadi mungkin banyak yang rematik anak ini nggak ada rematik anak, namanya juvenile idiopathic arthritis. Jadi misalnya Bapak dan Ibu punya anak masih kecil, tapi dia mengeluh sakit sendi yang sudah berkepanjangan atau terlihat bengkak, ini bukan karena dia misalnya manja dan merajuk atau apa, tetap kalau berlangsung sudah lama diperiksakan ke dokter. Karena penyakit rematik ini tidak hanya menyerang usia tua, ada juga yang anak-anak menyerang rematik anak. Dan kalau kita tidak cepat obati, nah ini bisa menimbulkan kerusakan sendi atau cacat sendi yang permanen. I see. Karena dari muda sih ya manifestasi ininya dok. Ya, cuma kalau untuk Ibu yang tadi ya saya kurang tahu permasalahannya apa ya kalau tidak. Ini masih general banget ya dok ya, cuma belum ada pemeriksaan segala macam. Oke, nah pertanyaan selanjutnya nih dok. Tadi saya lihat slide osteoartritisnya dok, tulang kaki di pinggir ibu jari kaki menonjol sehingga susah pakai sandal. Itu gimana ya solusinya dok? Apakah itu bisa berubah normal lagi?
Ya, itu sebenarnya bukan osteoartritis yang jari-jarinya osteoartritis. Itu namanya halus valgus atau bunion. Jadi kelainan bentuk kaki. Nah, bagaimana kita menyikapi kelainan bentuk kaki ini? Nanti ibu bisa ke dokter, kemudian dokter akan merujuk ke bagian fisioterapi, dipasang sepatu khusus dan dipasang alat khusus supaya tidak stay ekstrim tadi. Kalau masih awal masih bisa dicegah supaya tidak bengkok seperti itu. Nah, tipsnya antara lain jangan menggunakan sepatu yang terlalu sempit di depannya. Biasanya itu terjadi kalau menggunakan sepatu yang terlalu sempit. Lebih baik sepatu yang agak longgar di bagian depannya. Yang modelnya lancip-lancip gitu ya dok ya. Ya, sepatu ibu-ibu lah biasanya. Ini pertanyaan cukup unik juga nih dok. Dok, jika sudah melakukan penggantian sendi yang tadi total knee replacement, apakah masih perlu ya buat kita maintenance sehari-hari itu kita mengkonsumsi suplemen untuk menjaga sendinya? Suplemen seperti apa? Misalnya kalau suplemen seperti vitamin D atau kalsium, yaitu masih perlu untuk kesehatan secara umum. Ya, mungkin yang dimaksud suplemen apa ini kali? Kalau suplemen kalsium, vitamin D, ya tentunya masih perlu. Ya, jadi walaupun sudah diganti dengan yang baru misalnya gitu ya dok ya, soalnya harus di maintenance ya Bapak Ibu semua ya, walaupun sudah dapat yang baru ya. Oke. Harus tetap dijaga juga, jangan gemuk, hati-hati dengan aktivitas sehari-hari, supaya lebih berhasil hasil operasinya. Baik. Nah ini pertanyaan lain nih dok, karena tadi bahas mengenai suntik yang di lutut ya dok ya. Jadi dok, apakah suntik di lutut itu untuk yang bantu mengurangi rasa sakit, apakah ada efek atau dampak negatifnya di kemudian hari? Ya baik, jadi resiko penyuntikan di lutut ini sama seperti resiko penyuntikan umumnya. Jadi semua suntikan itu kan ada kemungkinan efek sampingnya. Meskipun efek sampingnya kecil, itu biasanya sih diinformasikan oleh dokter sebelum melakukan suntikan. Biasanya efeknya efek lokal, misalnya alergi terhadap obat yang disuntik, atau risiko bengkak dan risiko infeksi. Tapi biasanya itu kita bisa minimalkan dengan tindakan yang bersih ya, maksudnya septik lah pada waktu melakukan tindakan penyuntikan ini. Nah, efek ke depannya saya rasa tidak ada efek yang terlalu berbahaya karena asal dilakukan oleh seorang dokter ahli. Yes, itu kata kuncinya Sono Family ya, harus ke ahlinya ya. Nah, ini tadi dibahas sedikit oleh Dokter Sandra tadi pas menjelaskan. Tapi ini ada yang nanya mungkin biar yakin kali dok ya. Dok, apakah benar kalau sudah usia 70 tahun ke atas kalsium itu susah atau tidak bisa lagi diserap oleh tulang? Jadi kalau benar apakah orang di atas 70 nggak perlu lagi minum kalsium? Oke, boleh dok. Enggak sih, bukan seperti itu. Jadi tetap kalsium itu dibutuhkan dan kecukupan kalsium itu kurang lebih antara ya sekitar 1000 mg per hari. Nah, kembali yang saya sudah jelaskan tadi, kebanyakan, tidak semua ya, tapi kebanyakan diet dari orang Indonesia ini tidak begitu tinggi, tidak begitu cukup kalsiumnya. Jadi karena kita mungkin tidak begitu umum minum susu, kemudian makan keju tidak begitu umum, sehingga kita butuh untuk tambahan suplementasi dari luar untuk mencukupi yang 500 sampai dengan 1000 ini. Tapi kalau Bapak Ibu memang kecukupan kalsiumnya sudah cukup, ya mungkin tidak perlu atau bisa pakai dosis yang kecil saja sebagai tambahan. Jadi berapapun usia kita, kecukupannya tuh harus memenuhi minimal berapa miligram, yaitu 500 sampai dengan 1000 miligram itu. Yes, jadi itu tidak bukan tidak diserap ya, tubuh kita tetap butuh nutrisi Sono Family ya. Bahaya kalau kita nggak dikasih kalsium juga. Oke, nah ini sebenarnya banyak banget nih dok, beneran banyak banget. Biasa dok, kalau ada kita undang expert itu pertanyaannya udah sampai puluhan. Ini saya dari tadi sebenarnya filter pertanyaan dok, karena banyak yang mirip-mirip juga. Oke, nah ini karena tadi ada ngomong berjalan yang di air tuh dok. Dok, untuk berjalan dalam air, untuk penderita osteoartritis, tinggi air kolamnya itu sebenarnya harus segimana ya dok? Oke, nah ini berjalan di air ini sebenarnya ya bisa dilakukan di kolam ya kurang lebih mungkin
Ya sekitar di atas lutut ya mungkin ya, tapi jangan terlalu tinggi sampai ke leher tentunya. Nah sebenarnya di beberapa tempat, misalnya di tempat fisioterapi atau di unit rehabilitasi medik, di beberapa tempat mereka punya kolamnya, punya kolam yang standar, yang untuk khusus untuk terapi berjalan di atas air ini. Tapi kalau memang Bapak dan Ibu mau menggunakan kolam renang yang biasa kita pakai, ya sebenarnya mungkin sekitar lutut atau di atas lutut is okay. Jadi cuma untuk berjalan, karena dengan tujuan berjalan di atas air ini adalah mengurangi tekanan sih sebenarnya. Oke. Kalau yang terstandar ada di unit rehabilitasi medik, beberapa unit rehabilitasi medik ada kolam renang untuk berjalan. Oke, baik. Nah, ini Dok, apakah boleh melakukan terapi tusuk jarum juga untuk penderita osteoartritis? Terapi tusuk jarum. Maksudnya akupuntur mungkin ya? Iya, mungkin ya Dok ya. Iya. Ya, itu taunya akupuntur kalau jarum. Betul. Ya, akupuntur boleh dilakukan oleh seseorang yang ahli sebagai terapi tambahan. Memang dalam beberapa panduan osteoartritis dikatakan, beberapa mengatakan bahwa tidak begitu banyak manfaatnya. Tapi menurut saya itu bisa menjadikan alternatif terapi tambahan untuk osteoartritis. Untuk mengurangi nyeri pada osteoartritis sebagai terapi tambahan saja. Oh, bukan yang utama pastinya ya Dok ya. Betul. Oke, akupuntur. Tentunya memang yang harus betul-betul ini ya, Usana Family ya, milihnya ya. Dari emang ahli akupuntur ya. Oke. Nah, ini pertanyaan banyak nih juga nih Dok. Dokter Sandra mau tanya, untuk kebutuhan vitamin D orang dewasa, sebenarnya itu berapa ya Dok? Gitu. Karena sumber yang beredar banyak banget versi-versinya. Ya, ini sangat tergantung dari usia, jenis kelamin, dan berbeda-beda juga nanti Bapak Ibu sekalian. Jadi, Bapak Ibu kalau mengambil referensi dari organisasi endokrin jadi lain, organisasi yang lain, WHO jadi lain. Jadi agak berbeda-beda nih. Beberapa saya sudah pernah membahas dalam salah satu medsos saya. Jadi, saya punya perbandingannya. Jadi, organisasi ini bilang begini, organisasi ini bilang begini. Jadi, agak berbeda-beda. Nah, kalau memungkinkan, beberapa literatur mengatakan ya sebenarnya kebutuhan umum kalau tidak ada defisiensi itu antara 1.000 sampai dengan 2.000 kalau Bapak dan Ibu tidak pernah melakukan pengecekan kadar vitamin D. Secara itu general yang bisa gitu ya. Iya, secara general untuk sebagai suplemen tambahan sekitar 1.000 sampai dengan 2.000. Tapi kalau Bapak dan Ibu melakukan pengecekan vitamin D, nanti dokter yang akan menentukan dosisnya. Misalnya kalau memang rendah sekali di bawah 10, malah kita bisa memberikan dosis sampai dengan 10.000, yang penting monitoring. Yes, yang penting nanti memang ada hasil pengecekannya ya Dok ya. Betul. Ya, jadi Usana Family enggak juga langsung mentang-mentang nanti langsung beli suplemen dosis tinggi gitu ya, nggak ngerti ngalor ngidul, nggak seperti itu juga ya. Oke ya. Nah, ini pertanyaannya ini cukup banyak nih Dok ya, cukup banyak yang sangat antusias sekali nih. Dok, usia saya 56 tahun. Kalau saya bangun tidur, badan nggak bisa langsung jalan tegak. Mesti tertati-tati dulu karena sendi berasa nyeri. Lalu kalau duduk di lantai, untuk bangun mesti pelan-pelan, step by step. Nah, itu apa ya Dok yang kira-kira bisa dilakukan untuk mengimprove tadi kondisinya? Ya, mungkin, sangat mungkin ya, meskipun saya tidak periksa, sangat mungkin ini ya kasus osteoartritis juga ya. Iya, sangat mungkin yang seperti itu. Nah, tapi ada beda-beda juga sih. Ada juga penyakit-penyakit lain yang menyebabkan kaku di pagi hari. Seperti yang namanya rheumatoid arthritis. Hanya kalau rheumatoid arthritis ini dominannya awal-awal itu pada tangan kakunya. Nah, lokasi kakunya di mana dulu? Kalau lokasi kakunya di dengkul ya, dan usianya udah tua ya, memang sangat mungkin ini osteoartritis atau pengapuran tadi. Tapi kalau kakunya tangan, pagi-pagi kaku dan membaik sesudah habis masak, sesudah beraktivitas, ini hati-hati, ini adalah salah satu penyakit rematik autoimun yang namanya rheumatoid arthritis. Jadi beda-beda sih penyebabnya. I see. Yes, makanya tadi ini spesialisasi reumatologi Usana Family ya. Saya juga dari dulu belajar ini pusing.
Waktu kuliah dulu belajar patofisiologi, gitu ya kan, belajarnya dulu ya. Makanya tadi waktu dengar, wah ini pasti dapat banyak info ini ya dari. Oke, nah ini ada yang bertanya juga dok. Dok, mau tanya, saya ini sering merasakan nyeri di semua sendi, tapi tidak ada tanda-tanda sakit lupus maupun rheumatic gout. Kira-kira sakit apa ya dok? Rasanya kambuh jika mandi di atas jam 6, kadang sampai kepala rasanya. Apakah dengan olahraga ringan bisa sembuh ya dok? Waduh, oke silakan dok. Waduh, ini ibu harus periksa nih kayaknya. Jadi kalau nyeri, nah oke, tadi disebut nyeri pada banyak sendi ya. Yap. Jadi untuk osteoartritis atau pengapuran tadi, tidak lazim dia langsung mengenai banyak sendi. Jadi biasanya satu atau dua sendi aja, satu lutut, dua lutut ya, atau satu kaki, dua ankle misalnya. Tapi kalau Bapak dan Ibu mengalami suatu nyeri sendi dan dalam 1 bulan menyerang bahu, menyerang tangan, menyerang kaki, menyerang lutut, nah ini hati-hati. Jangan-jangan ini suatu gejala penyakit rematik autoimun. Jadi cepat berkonsultasi agar cepat ketahuan. Jadi awalnya sebenarnya nggak langsung semua ya berarti ya dok ya, satu lokasi dulu gitu ya. Betul, tapi kalau yang autoimun ini lebih cepat dia menyerang sendi-sendi yang lain. Oke. Jadi yang disebut poliartritis, jadi banyak sendi yang terlibat. Oke, baik dok. Nah, ini ada juga nih, mungkin karena tadi bahas autoimun ya dok ya. Dok, saya punya ini kalimatnya nih dok ya. Saya ada autoimun, mungkin gangguan autoimun ya. Dan dokter ada bilang pencernaan saya juga kurang bagus karena tadi autoimunnya. Mohon penjelasan. Usia saya 51 tahun, cuman itu aja dok nanyanya. Iya. Jadi gangguan autoimun pada pencernaan ya, biar nanti Yusana Family juga ngerti bahwa autoimun ini dari ujung kaki sampai ujung rambut keluhannya, enggak apa-apa. Jadi, nah kalau autoimun pada pencernaan ini ada yang namanya inflammatory bowel disease, colitis ulceratif dan Crohn disease. Jadi suatu penyakit radang usus pada autoimun. Gejalanya seperti radang usus pada umumnya, tapi mungkin menahun. Jadi sakit perut lama, kemudian ada BAB darah, ada nyeri perut, kemudian diare yang berkepanjangan. Nah itu, tapi ya memang banyak pemeriksaan yang kita mesti lakukan untuk sampai pada diagnosis ini. Jadi banyak kemungkinan sih. Yes, jadi autoimun itu topik yang sangat luas ya, Yusana Family ya. Itu kita nanti bisa ngundang lagi banyak spesialisasi ya. Ditunggu saja jadwalnya Yusana Family. Makanya stay tune terus tiap hari Selasa. Nah ini pertanyaan yang lain nih dok, mau tanya dok, kalau kaki terasa panas, apakah itu termasuk rematik? Dan bagaimana solusinya dok? Kakinya panas. Ya, kaki panas, kaki nyeri, ini mesti diperiksa oleh dokter, ada bengkak, ada radang sendi atau tidak. Karena kaki panas juga bisa dari neuropati ya, dari kelainan saraf. Jadi ya yang penting mesti pemeriksaan dari dokternya. Baik, yes, ya. Karena itu terlalu general ya Ibu ya tadi yang bertanya ya. Gitu. Tapi kalau mau spesifik memang benar ya, harus bertanya kepada ahlinya, diperiksa dulu semua banyak ya. Dan ini nih dok, untuk pertanyaannya ini sebenarnya tadi dokter sudah jelaskan, cuman biar lebih clear ya dok ya. Dok, sebenarnya beda osteoartritis dengan radang sendi itu gimana sih beda? Terus kalau beda tuh misalnya antara gangguan yang ini beda gejala radang sendinya tuh sebenarnya bedanya gimana ya rasanya gitu? Apakah antara yang satu dengan yang lain tuh perbedaannya seperti apa? Nah, oke, ini pertanyaannya susah dijawab nih, karena mesti sekolah rheumatologi dulu untuk bedainnya. Jadi sangat luas sekali. Jadi osteoartritis ini adalah salah satu bentuk penyakit rematik, atau penyakit radang sendi lah kalau Bapak Ibu menyampaikan. Jadi kalau istilah rematik ini adalah satu istilah besar di mana ada banyak sekali penyakit-penyakit di dalamnya. Jadi kalau membedakan rematik dengan osteoartritis itu seperti misalnya kita membedakan antara buah-buahan dan mangga. Jadi buah-buahan ini rematiknya dan bagian-bagiannya mangganya sih osteoartritis, asam urat, dan sebagainya. Nah, masing-masing penyakit ini punya gejala yang berbeda-beda, Bapak Ibu.
Jadi kalau misalnya osteoartritis ini biasanya dominannya 1 sendi atau 2 sendi. Nah, kalau penyakit rematik yang lain, lain lagi. Seperti yang saya sebut tadi, lupus itu penyakit rematik juga, rheumatoid arthritis itu juga penyakit rematik juga, dia biasanya lebih banyak sendi yang terkena. Salah satu bedanya demikian. Nah, kemudian yang saya bilang tadi, kalau osteoartritis ini atau pengapuran ini biasanya lebih sakit sesudah beraktivitas. Kalau sore-sore sudah habis ngapa-ngapain, ini tambah sakit. Sebaliknya, kalau kayak rheumatoid arthritis tuh bangun pagi, itu kaku banget. Tapi sesudah habis cuci piring, cuci baju, itu malah lebih baik. Nah, itu perbedaannya, pola nyerinya. Ya, itu namanya pola nyeri radang atau pola nyeri inflamasi. Dimana kalau bangun pagi atau habis diem itu lebih sakit, setelah digerakkan dia lebih membaik. Beda dengan pengapuran. Pengapuran ini semakin ibu pakai semakin sakit biasanya. Ya, itu salah satu membedakannya. Yang lain banyak sekali perbedaannya. Baik, jadi itu dulu tuh kata kuncinya Usana Family. Jadi nyerinya itu setelah beraktivitas tambah parah apa makin ngilang gitu berarti kata kuncinya. Betul. Oke, baik, wah itu tipsnya. Nah kalau ini pertanyaan yang terakhir ini buat saya sepertinya dok ya. Jadi ini ada yang bertanya kalau budgetnya terbatas, produk yang tadi direkomendasikan kan cukup banyak ya, produk apa saja yang sangat untuk yang sistem geraknya nih, kalau cuma boleh milih 3 nih, ada yang request cuma boleh milih 3 ya. Oke, kalau tadi fokusnya kan memang cukup luas ya Bapak Ibu ya, di Sana Family semuanya. Tapi kalau untuk memang yang sangat spesifik, di Sana Family memang fokusnya kepada sistem gerak saja, memang biasanya ya kita tuh ada ngomong 2 serangkai. 2 serangkainya itu sebetulnya yaitu Prokosa dan Magnekaldi. Ya, itu kalau memang sama sel esensial pastinya ya karena dia utamanya. Kita ngutamain variasinya dulu juga sih ya biar semuanya benar-benar diserap ya. Tapi itu kalau cuman punya budgetnya segitu. Tapi kalau bisa ditambahkan satu lebih bagus lagi yaitu dengan omega 3 karena biasanya produk-produk yang memang kita sangat rekomendasikan terutama tadi ya karena memang masalah ini banyak mengintai atau banyak mengincar orang-orang yang sudah memasuki usia 40 ke atas, itu produk yang memang kita sangat rekomendasikan itu ada 3, yaitu Biomega, kemudian Prokosa, dan juga Magnekaldi. Ya, kalau esensial sudah pasti ya Bapak Ibu, itu kalau ibarat bintang film, main film, itu bintang film utama gitu ya, itu udah pasti harus ada bintang film utama gitu ya. Yang tadi saya sebutkan seperti Biomega, Magnekaldi, dan Prokosa itu adalah pemain figuran, tapi balik lagi kalau Anda nonton film hanya ada bintang film utama kurang seru gitu ya. Sama prinsipnya dengan tubuh kita juga, kalau nutrisi lain kita nggak maksimalkan, makanya namanya optimizer untuk mengoptimalkan fungsi organ-organ tubuh kita dan nutrisi yang sudah kita dapatkan dari sel esensial ya. Itu dia, thank you banget, thank you, terima kasih sekali Dokter Sandra untuk sharing-sharingnya malam hari ini. Ditunggu undangan selanjutnya kita bahas topik lain karena ternyata luas banget ya. Jujur di Sana Family, saya personal nih dok, saya sangat penasaran dengan lupus karena dulu waktu saya kuliah teman saya yang anak kedokteran justru ada yang kena lupus dok. Jadi dia terdiagnosanya tuh lucunya uniknya gitu ya dok ya, sama nih kayak tadi kan dia gejalanya tuh mirip-mirip sama penyakit lain makanya gak susah, kadang kayak DBD, kadang kayak tipes, kadang kayak tadi gitu ya nyeri sendi. Jadi memang harus, makanya harus rutin ngecek, jangan nggak agak susah sebenarnya juga mengklasifikasinya, tapi ya dibilang untung sih nggak ada yang untung, orang Indonesia mah apa-apa untung ya. Tapi waktu muda teman saya ini udah tahu lah gitu kan, jadi lebih cepat treatmentnya. Nah mungkin kita bisa undang lagi nanti Dokter Sandra bahas lupus nih, karena jujur saya personal pun sangat penasaran dengan lupus ini, karena tadi kata kunci dari Dokter Sandra gitu, lupus ini bisa menyerang bahkan nantinya organ tubuh yang lain loh ya, jadi bahaya banget gitu ya. Jadi sangat-sangat harus diperhatikan. Oke ya. Sana Family dan Dokter Sandra, thank you banget untuk sharing ilmunya dan juga pengetahuannya. Mudah-mudahan selalu sehat ya dok ya, dan selalu stay happy. Oke, thank you dok. Nah, terima kasih Mbak Yoni, Sana Family. Oke, thank you dok. Nah, Sana Family, saya lanjutkan sedikit informasi ya untuk acara kita minggu depan. Nah, minggu depan kita akan membahas mengenai sesuatu yang berbeda ya. Kita konsep acaranya adalah expert talk. Ini kita mengundang expert ya, yang memang ahli di bidangnya. Kadang kita mengundang psikolog, kadang kita mengundang seorang nutritionist ya, dan kadang juga kita mengundang
konsultan yang lain tentunya. Nah, topik kita di hari Selasa minggu depan jam 7 malam itu power up your body. Ya, kenapa harus power up Yusana Family? Saya sering sekali mendapatkan informasi ataupun berita, bukan berita ya, kayak curhatan, kok berita, orang kayak nonton berita aja ya, curhatan. Kalau bangun tidur bukannya segar malah lemas, atau bahkan setiap hari lemah lesu, letih lunglai, tapi bukan anemia misalnya, bisa saja karena anemia ya. Jadi kondisi hariannya tuh nggak semangat gitu ya. Sana Family kan sering penasaran mungkin sama saya tiap hari ini baterainya pakai baterai apa gitu ya, powernya nggak habis-habis gitu ya. Nah, kalau pengen tahu salah satu tipsnya itu ikutin di hari Selasa nanti ya. Jadi biar stamina-nya Anda stabil dan Anda tetap berenergi dan sepanjang hari itu tetap bersemangat pastinya ya, tapi nggak cuma semangat secara spirit, tapi memang secara body Anda, memang Anda tercukupi tenaga dan energinya. Ini penting banget ya Isana Family, kalau Anda ingin aktivitas Anda tetap lancar setiap harinya, ini paling basic. Kita bahas mengenai apa Isana Family? Energi ya, power ya, power up your body. Bersama dengan Bu Emilia tentunya ya. Jadi jangan lupa Isana Family hari Selasa jam 7 malam.